Halo anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran tema 3F, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita mempersiapkan diri kita dan buku tematik kita. Sudah siap belajar ya? Ayo belajar. Bahan bakar fosil banyak digunakan dalam kehidupan. Semakin banyak dipergunakan, maka lama-lama bahan bakar fosil akan habis. Ketika itu, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan kesulitan memasak karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Kendaraan tidak dapat berjalan karena bensin dan solar tidak tersedia. Aliran listrik juga berkurang karena masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Sebelum hal itu terjadi, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penghematan energi. Menghemat sumber energi tentu akan percuma jika dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Penghematan energi akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Sikap kebersamaan diperlukan bukan hanya dalam menghemat energi saja, tetapi diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sikap kebersamaan merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa kita menyadari betul pentingnya kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itu jugalah Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Ayo kita saksikan video berikut ini. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Ih! Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh, udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik?
Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay. Dari video yang telah kita tonton bersama, kita mengetahui bahwa kita harus bekerja sama untuk menghemat energi. Tidak bisa kita melakukannya sendiri saja. Percuma jika kita melakukannya sendiri saja, sementara lingkungan kita atau anggota keluarga di rumah kita tidak melakukan sikap hemat energi. Bagaimana sikapmu? Perhatikan gambar di samping. Seorang anak asik menonton televisi di siang hari. Namun, meskipun jendela terbuka, lampu dibiarkan tetap menyala. Kipas angin dan radio juga dinyalakan. Bagaimana sikapmu terhadap perilaku anak tersebut? Apa yang semestinya dilakukan dalam upaya menghemat energi? Wah, tindakan anak ini merupakan sikap yang tidak hemat energi ya. Sebaiknya saat siang hari jika kita akan menonton televisi, kita harus membuka jendela lebar-lebar. Kenapa? Supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan kita tidak perlu menyalakan lampu. Kita bisa mematikan lampu karena pencahayaan yang kita dapatkan cukup, yaitu berasal dari sinar matahari. Ayo belajar. Jam menunjukkan pukul 21.00 atau jam 9 malam. Waktunya bagi Hadi untuk tidur. Hadi selalu mematikan lampu saat akan tidur. Hadi bangun pagi pada pukul 05.00. Ia lalu menyalakan lampu. Berapa lama Hadi mematikan lampu kamar?
Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar 2 buah jam dinding yang lingkarannya berwarna merah. Perhatikan anak-anak. Pada gambar pertama itu menunjukkan pukul 21.00. Waktunya Hadi pergi tidur. Kemudian pada gambar jam dinding kedua menunjukkan pukul 05.00. Itu waktunya Hadi bangun tidur. Nah, perhatikan jarum panjang dan jarum pendek. Dari pukul 21.00 menuju ke pukul 05.00. Jarum panjang dan jarum pendek mengarah ke kanan. Perhatikan ya, pada saat jam 21.00 jarum panjang tepat berada di angka 12 dan jarum pendek tepat berada di angka 9. Kemudian bergerak ke kanan sampai berhenti di pukul 05.00, yaitu jarum panjang berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 5. Nah, dari pergerakan jarum panjang dan jarum pendek ke arah kanan, kita bisa mengetahui berapa jam Hadi tidur. Di sini kita mengetahui bahwa Hadi tidur dari jam 21.00 hingga jam 05.00. Itu membutuhkan waktu 8 jam. Jadi lampu dimatikan selama 8 jam. Ayo membaca. Kelangkaan bahan bakar minyak. Berita kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM tentu pernah kita dengar. Kita menyaksikannya melalui berita di televisi atau membaca di koran. Saat terjadi kelangkaan, maka akan tampak banyak orang mengantri di SPBU. Mereka mengantri untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan gas LPG. Gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Kelangkaan gas LPG akan menyusahkan ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan di rumah. Kelangkaan BBM dan gas LPG disebabkan oleh banyak hal. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kelangkaan BBM dan gas LPG merupakan pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Sebagai penduduk bumi, kita hendaknya melakukan berbagai langkah penghematan. Penghematan agar sumber energi dapat lestari sepanjang masa. Nah, anak-anak, dengarkan Ibu ya, karena ketersediaan BBM dan gas LPG tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat di dunia ini kan semakin banyak, sementara kebutuhan mereka itu semakin banyak juga untuk BBM dan gas LPG. Sementara stok di bumi ini itu terbatas. Itu yang menyebabkan mengapa kelangkaan terhadap gas LPG dan BBM ini dapat terjadi. Ayo diskusi. Peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG merupakan masalah sosial di masyarakat. Untuk memahami masalah tersebut, kita harus mengumpulkan informasi dan menganalisisnya untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Menganalisis suatu masalah dan menyimpulkannya akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama. Coba anak-anak berdiskusi dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Kalian bisa mendiskusikan masalah yang tengah dihadapi akan kelangkaan BBM dan gas LPG. Seperti pertanyaan yang bisa kalian ajukan, nomor 1, apa penyebab terjadi kelangkaan BBM dan gas LPG di suatu tempat? Kemudian nomor 2, apa penyebab terjadi pemadaman listrik bergilir di beberapa tempat?
Dan terakhir nomor 3, apa yang bisa kamu lakukan agar sumber energi, terutama bahan bakar fosil yang ada di bumi, tetap ada dan bisa terus-menerus dimanfaatkan? Ayo belajar. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia berhak menikmati manfaat dari sumber energi. Saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan. Orang dewasa bisa memperoleh bahan bakar untuk kendaraan dengan harga terjangkau. Orang lanjut usia dapat menikmati beraneka masakan kegemarannya. Masih banyak lagi manfaat yang dapat diperoleh. Namun, hak memanfaatkan sumber energi muncul setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu adalah sebagai berikut: menghemat penggunaan sumber energi, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga kelestarian alam, mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Ayo belajar. Anak-anak berhak mendapatkan penerangan yang cukup untuk belajar. Namun, ada kalanya terjadi gangguan aliran listrik sehingga terjadi pemadaman. Seperti kali ini, Arga terpaksa belajar dengan penerangan lampu darurat. Semenjak siang tadi, listrik di perumahan Arga padam. Untunglah tidak berapa lama listrik kembali menyala. Listrik mulai padam pada pukul 13.00 dan kembali menyala pada pukul 19.30. Berapa lamakah listrik mengalami pemadaman? Anak-anak ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Pada gambar terdapat 2 buah jam dinding dengan lingkaran pinggirnya berwarna merah. Perhatikan, pada jam pertama itu menunjukkan pukul 13.00 atau jam 1 siang. Kemudian pada jam kedua menunjukkan arah jarum jam pukul 19.30 atau itu menunjukkan jam 7:30 malam. Informasi yang kita dapatkan adalah listrik mulai padam pada pukul 13.00 dan kembali menyala pada pukul 19.30. Berapa lamakah listrik mengalami pemadaman? Jadi kita lihat kedua jam dinding ini pada gambar anak-anak. Pada jam dinding pertama, angka berada pada pukul 13.00 dan dia bergeser ke kanan mendekati hingga sampai berhenti pada jam 19.30 atau jam 7:30 malam. Nah, di sini kita dapat melihat lama lampu padam itu antara jam 13.00 hingga jam 19.30. Jadi kita dapat mengetahui jam lampu menyala. Untuk mengetahuinya, kita bisa mengurangkan jam 13.30 dikurang jam 13.00. Nah, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 6 jam 30 menit. Hasilnya adalah 6 jam 30 menit. Tugas di Google Classroom. Anak-anak nanti mengerjakan ya halaman 36 bagian 2, ayo berlatih. Itu berupa soal cerita. Kalian kerjakan di buku tulis khusus tematik, kemudian kalian fotokan dan kalian kirim di Google Classroom sesuai dengan penugasannya. Terima kasih anak-anak kelas 3. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Sehat buat semua dan Tuhan Yesus memberkati.